Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab At-Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Sekarang kita sampai pada bab Majaa firruqa wat tamaim. Bab tentang ruqyah dan tentang jimat. Bab ini masih ada kaitan dengan bab sebelumnya, yaitu bab yang berjudul Minasyirki labsu al-halqati wal khayti wa nahwihima liraf'il bala wa daf'ihi. Bab sebelumnya termasuk kesyirikan kepada Allah memakai gelang atau kalung atau yang semisal dengannya untuk menolak bala atau mengangkat bala. Bedanya dengan bab ini, kalau yang bab kemarin secara mutlak memakai gelang, memakai cincin atau kalung atau yang semisal dengannya dengan niat atau tujuan mencegah bala malapetaka atau mengentaskan bala, itu termasuk syirik secara mutlak. Ya, pergi ke dukun karena sekarang lagi rame virus corona, biar nggak kena virus corona minta jimat kepada dukun, entah bentuknya cincin, kalung atau gelang. Ini secara mutlak syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bab yang sebelumnya. Bab yang ini ada perincian, terutama pada pembahasan ruqyah. Enggak semua ruqyah syirik, ada ruqyah yang syar'iyah. Makanya enggak dimasukkan ke dalam bab yang kemarin itu. Ini dipisahkan karena ada perinciannya. Adapun masalah jimat ini mutlak syirik, nanti akan disampaikan dalilnya. Kita baca hadis yang pertama fi sahih, di dalam hadis yang sahih, yaitu dalam Sahih Bukhari, dalam Muslim an Abi Bashir Al-Ansari, dari sahabat Rasul yang kunyanya Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu kana ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu kana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Pernah suatu saat beliau bersama Rasul sedang safar, pergi ke luar kota. Fa arsala rasulan alla yabqayanna
fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun illa kutiat. Pada suatu perjalanan safar, Rasul memerintahkan salah seorang sahabat untuk pergi ke tempat pengembala-pengembala unta atau kambing agar memutus setiap jimat yang dipakaikan, dikalungkan di hewan-hewan ternak tersebut. Fi raqabati ba'irin, tidak meninggalkan jimat yang dikalungkan di seekor unta kecuali kutiat, diputus. Ini karena memang Rasul waliul amr, pemimpin, punya kekuatan pada saat itu. Maka beliau memerintahkan kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum untuk nahi mungkar, di antaranya mencegah kesyirikan yang terjadi di zaman itu. Diceritakan oleh para ulama, di zaman itu banyak orang-orang yang masih terpengaruh dengan adat istiadat jahiliyah, memakaikan jimat kepada hewan-hewan ternak mereka untuk tidak hilang atau tidak dimakan serigala atau yang lainnya. Tapi Rasul melarang hal itu, bahkan memerintahkan dengan paksa harus diputus. Dan ini sudah sering kita sampaikan, nahi mungkar dengan kekuatan bagi yang memiliki kekuasaan, tidak boleh sembarangan, ya. Dan ini bukan hanya berlaku pada jimat yang ada di binatang saja, dimanapun jimat itu dikeramatkan, istilahnya harus dicegah. Yang punya kekuatan dengan kekuatan, seperti mungkin kepala perusahaan misalnya, anak buahnya pakai jimat dipasang di perusahaannya, wajib untuk disingkirkan jimat-jimat tersebut. Atau orang tua di rumah anaknya pakai jimat, harus dilarang, ya. Istri pakai jimat misalnya, suami harus melarang. Yang punya kekuatan nahi mungkar dengan kekuatan. Kalau tidak punya kekuatan atau kekuasaan, dengan alisan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau melihat kemungkaran, rubah dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau tidak sanggup, bilisan, dengan lisan, dengan nasihat. Fa ilam yastati fa biqalbi, kalau nggak bisa dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan lisan, maka dengan hati. Wa dzalika adafu al iman. Fattaqullaha mastata'tum. Kemudian riwayat berikutnya, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul bersabda, innar ruqa wat tamaima wa tiwala syirkun, sesungguhnya jimat-jimat atau jampi-jampi, jimat-jimat dan tiwala, ilmu pelet, adalah syirik kepada Allah. Nanti akan disampaikan definisi tiga hal tersebut, ruqa, tamaim dan tiwala. Cuma terjemahnya tadi, inna ruqa, jampi-jampi dari dukun, tamaim, jimat-jimat, entah dukunnya memang ngaku sebagai dukun atau dukunnya mereknya ustadz, kiai atau wali atau apapun namanya, orang pintar dan seterusnya. Kalau itu namanya jimat, tetap kata Rasul syirkun dari siapapun, ya. Rawahu Ahmad, hadisnya riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan hadis ini sahih. Ini menunjukkan sekali lagi bahaya syirik, wajib untuk diperingatkan umat darinya. Dan ini lebih bahaya daripada virus corona, ya. Kalau orang mati dalam keadaan terjangkiti virus corona, kalau dia muslim, bertauhid, mukmin, insya Allah harapan masih surga. Tapi kalau orang itu berbuat syirik, pakai jimat, mati belum bertobat, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Barang siapa berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga. Naudzubillahi min dzalik. Maka kalau kita khawatir, takut, meskipun suatu hal yang tabii,
tabiat manusia takut dengan penyakit, tabiat manusia. Semoga Allah menjauhkan kita dari virus corona dan yang lainnya. Tabiat manusia, Tapi wajib kita lebih takut jatuh ke dalam kesyirikan. Seperti yang sudah kita sampaikan, babul khauf minasyirki. Bab wajib takut dari virus kesyirikan. Nabi Ibrahim, kekasih Allah, Abul Anbiya, bapaknya Nabi saja takut jatuh ke dalam kesyirikan, apalagi kita. Jadi sekali lagi, sesungguhnya di antara kesyirikan memakai jimat. Apapun bentuknya, namanya, dengan tujuan tadi mencegah kemadaratan ataupun mengentaskan dari kemadaratan dengan bergantung kepada benda-benda tersebut, itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus bentuknya kalung, cincin atau gelang, mungkin bisa bentuk keris atau batu atau kukunya harimau, atau mungkin ada yang tempelkan berupa stiker misalnya. Tapi tujuan utamanya tadi liraf'il bala, untuk mengangkat bencana, musibah atau bala, atau untuk menghalanginya. Itu namanya jimat, benda yang dipakai untuk tadi mencegah kemadaratan atau mengentaskan kemadaratan. Itu namanya at-tamimah. Kata Rasul, inna ruqa wa tamaim, sesungguhnya ruqa, jambi-jambi, wa tamaim, jimat-jimat, wa tiwala, pelet, itu syirik. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud. Riwayat yang ketiga, wa an Abdullah bin Ukaim marfu'an, dari Abdullah bin Ukaim dari Rasul SAW, Rasul bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan dirinya kepada sesuatu, maka dia diserahkan kepada sesuatu itu. Allah akan campakkan dia. Kalau dia bergantung kepada jimat, Allah akan tinggalkan dia. Dia akan bergantung kepada jimat tersebut, dan tidak akan mungkin dia bisa bahagia. Makanya mungkin kita pernah mendengar cerita-cerita, dan ini hak waqi' laisa lahu min dafi'. Orang yang punya jimat, itu hidupnya atau pada akhir hayatnya pasti sengsara, pasti sengsara. Kenapa? Karena dia menghambakan dirinya kepada setan-setan dari kalangan al-jin tersebut. Istilahnya ada MOU antara dia dengan jin tersebut. Jin sebagai Tuhannya, sebagai tuannya. Makanya jangan pernah antum mengira dukun-dukun paranormal, meskipun dia memiliki rumah mewah, mobil yang mewah, dia dalam keadaan bahagia. Tidak. Dia budaknya setan dari kalangan al-jin. Hidupnya pasti sengsara kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Barang siapa bergantung kepada sesuatu, dia akan diserahkan kepada sesuatu tersebut. Makanya dalam Islam, seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah wajib bergantung kepada Allah yang mengatur alam semesta ini. Apalagi di saat-saat kondisi munculnya wabah penyakit seperti ini, wajib selalu bergantung kepada Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini, yang bisa mengentaskan musibah dari kita semuanya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan wahai Nabi Muhammad, tidaklah kami ditimpa musibah kecuali apa yang telah Allah takdirkan untuk kami. Dialah yang memiliki, mengatur, menguasai alam semesta ini, dan mengatur, menguasai kita semuanya. Apa jalan selanjutnya? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah hendaklah bertawakal orang-orang yang beriman. Insyaallah di akhir kajian nanti kita akan bacakan beberapa petuah dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili yang berkaitan dengan wabah penyakit virus corona seperti ini. Insyaallah ada manfaatnya bagi kita. Intinya bukan malah menjauh dari at-tauhid, justru semakin
muncul musibah-musibah seperti ini adalah ujian tauhid. Semakin harus menguatkan tauhid kita kepada Allah, semakin kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita meyakini semua ini telah Allah takdirkan dan pasti ada jalan keluarnya, dan Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Tidak ada musibah yang kekal abadi di atas muka bumi ini. Namun masalahnya, sudahkah kita mentauhidkan Allah, bertawakal kepada Allah, dan kita juga melakukan usaha-usaha atau ikhtiar dari segi medis dan seterusnya. Kemudian disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah definisi 3 hal tadi. Inna ruqa wa tamaima wa tiwala syirkun. Apa itu at-tamaim? Kalau terjemahnya jimat-jimat, ya. Syai'un yu'allaq 'alal aulad. Secara asal at-tamima atau tamaim jamak, ya, tamaim mufradnya tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak. Seperti yang kita lihat di sebagian anak-anak kaum muslimin di sekitar kita. Dikalungi apa? Kalung dari tali atau benang, ada segi empatnya di situ. Itu kalau kita buka biasanya isinya tulisan entah dari kiai atau dari ustadz atau dari dukun. Itu namanya jimat untuk nangkal bala. Kalau istilah orang kita biar nggak sawanan. Tahu sawanan? Ya. Kalau dalam istilah syariat penyakit al-ain. Kalau terjemahnya penyakit mata, namun bukan penyakit mata yang memerah, bukan. Tapi kata ulama, ada istilah penyakit mata yang muncul dari mata orang yang hasad kepada seseorang. Ada orang yang hasad kepada si fulan, ketika dia melihat dengan mata hasadnya itu, kalau orang yang dilihat itu tidak punya benteng tauhid yang kuat, tidak punya benteng takwa, zikir yang kuat, dia akan terkena musibah tersebut. Bahkan dia bisa mati hanya karena pandangan orang itu. Yang ini dibahas oleh para ulama, di antara Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahkan dibahas juga secara fikih, apakah orang yang membunuh dengan pandangan matanya bisa dikisos. Makanya kita diajari oleh Allah dan Rasul berlindung dari orang-orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Itu bahaya, ya. Orang yang hasad, kalau di kantor biasa main sikut-sikutan biar dia saja yang naik, ya. Tingkat yang temannya disenggol ataupun dijatuhkan. Itu yang kelihatan secara apa? Zahir. Namun terkadang dengan pandangan mata bisa. Untuk apa? Mencelakai dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya penyakit al-ain. Orang-orang dahulu dari kaum musyrikin jahiliyah, mereka memakai jimat-jimat itu diantaranya untuk menangkal penyakit al-ain. Kalau kita namanya penyakit itu ada hak, ya. Tapi semuanya dengan seizin dari Allah. Seperti penyakit menular, ya. Harus kita yakini ada penyakit yang menular, tapi semuanya dengan seizin dari Allah. Jangan gagal paham. Kan Ustadz, Rasul mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Baca dulu syarahnya para ulama. Itu maksudnya la adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Ya, semuanya dengan seizin dari Allah. Apalagi Rasul mengatakan firra minal majdzum kama tafirru minal asad. Larilah dari orang yang terkena penyakit kusta seperti engkau lari dari, ya, penyakit menular ada namun seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya gantungkan hati kepada Allah. Tapi tetap ada antisipasi. Insyaallah akan kita sampaikan nanti. Intinya di sini at-tamaim, jimat yang tadi dikatakan Rasul syirik, adalah sesuatu yang dikalungkan kepada anak-anak
yattaquna bi al-ain, untuk mencegah penyakit al-ain, penyakit mata. Ya. Lakin idza kana al-mu'allaq minal Qur'an farakhasa fi ba'dus salaf. Secara asal tidak boleh pakai jimat. Ya. Cuma di sini ada perselisihan pendapat di antara para ulama, bagaimana kalau jimat itu hanya berupa tulisan ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagian ulama ada yang membolehkan. Kalau dari apa? Tulisan Al-Qur'an saja. Tapi kalau jelas itu dari tulisan sang dukun saja, istilahnya tidak ada makna yang dipahami, dan itu kebanyakan istighosa kepada al-jin. Ini jelas syirik. Tapi sekali lagi pembahasannya kalau jimat itu hanya berupa tulisan ayat Al-Qur'an. Contoh misalnya dikasih kalung, ya, tadi dari benang ada tulisan ayat kursi saja. Ya, apakah boleh atau tidak? Ada khilaf di antara para ulama. Kata beliau di sini, farakhasa fi ba'du salaf, sebagian salaf ada yang membolehkan, wa ba'dum lam yurakhis fi, namun sebagian tidak membolehkan. Dan ini yang pendapat yang benar. Ya, tidak boleh menjadikan ayat Al-Qur'an sebagai jimat. Ini pendapat yang benar. Dalilnya mana? Yang pertama, Rasul bersabda, man amila amalan laisa alai amna fahuwa raddun. Barang siapa beramal ibadah yang tidak sesuai dengan ajaranku, maka tertolak. Rasul orang yang paling tahu tentang keutamaan ayat kursi atau tentang ayat-ayat Al-Qur'an secara umum, tapi tidak pernah beliau memakai apa? Ayat kursi ataupun ayat-ayat Al-Qur'an sebagai jimat. Ketika beliau perang Uhud, beliau tetap terluka, terkena tombak, kena panah, berdarah beliau, padahal beliau sayyidu waladi Adam, gak pakai jimat-jimatan. Tetap beliau kalau perang pakai baju besi sebagai bentuk ikhtiar, tapi bukan termasuk ikhtiarnya Rasul pakai jimat. Seandainya ayat Al-Quran bisa dipakai jimat, Rasul yang pertama kali akan apa? Mengamalkan dan akan menggunakannya. Apalagi dikala apa? Perang. Inti nggak perang pakai jimat, ngapain? Ya, Rasul perang berapa kali? Nggak ada pakai jimat-jimatan. Ya, ini sekali lagi, ini pertama, dalil pertama mengapa tetap tidak boleh. Karena Rasul nggak pernah apa? Mencontohkannya. Kalau ada sebagian salah membolehkan, itu ijtihad mereka. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalilnya kenapa nggak boleh? Karena keumuman hadis tadi. Keumuman hadis tadi. Inna ruqa wa tamaima wa tiwarasyir. Sesungguhnya semua jimat itu syirik. Ya. Itu yang kedua, dalilnya secara umum, nggak ada pengecualian, kecuali kalau ayat Al-Quran nggak ada. Dalilnya secara umum, maka kita apa? Melarang juga secara umum berdasarkan sabda Rasul tadi. Yang ketiga, ketika dibolehkan memakai jimat dengan ayat Al-Quran, nanti akan tercampur adukkan antara jimat yang ada ayatnya dengan yang tidak. Apalagi bagi yang mau nahi mungkar. Kalau melihat ada orang pakai jimat, apa katanya dulu? Itu dari ayat atau bukan? Hah? Nggak lucu. Ya. Makanya yang benar secara mutlak tetap diharamkan memakai jimat meskipun dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Apalagi digunakan untuk anak-anak ataupun orang dewasa juga. Apalagi anak-anak. Contoh ya, antum nggak bisa bayangkan apa? Ketika anak-anak dikalungi jimat yang itu ada ayat kursi misalnya. Biasanya anak-anak itu berbuat apa? Main di tempat kotor, masuk kamar mandi nggak dicopot juga. Mana itu ta'zim, pengagungan kepada Al-Quranul Karim. Ya. Apalagi kalau tidur mungkin diompoli, naudzubillah min dzalik. Ini pelecehan kepada apa? Ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya. Demikian pula ketika misalnya dipasang ayat itu di belakang mobil, terus ayat kursi panjang lebar. Ketika hujan lebat seperti yang ada beberapa hari yang lalu, kena apa?
cipratan air hujan, becek, lumpur dan seterusnya. Apa antum nggak malu ayat-ayat Allah dikotori seperti itu? Ainal ukul. Ya, makanya secara mutlak kata para ulama tetap tidak dibolehkan meskipun dengan apa? Ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Gantinya apa? Banyak wirid-wirid zikir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam sudah lengkap. Ya. Contoh seperti menghadapi virus corona nggak perlu jimat dukun. Sudah ada zikir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak sekali zikir dari Rasulullah SAW yang itu berasal dari wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Rasul telah mengajarkan berbagai macam isinya benteng dari segala bentuk mara bahaya di antara virus-virus ini. Ya. Di antaranya kita pergi dari rumah membaca zikir Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kalau orang itu membaca zikir ini kata Rasul akan mendapatkan hidayah, kecukupan dan mendapatkan perlindungan dari Allah. Pagi dan petang baca zikir Bismillahi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Dengan menyebut nama Allah, dengan minta tolong kepada Allah, tidak ada yang bisa mencelakakan di langit maupun di bumi bersama nama Allah, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Kata Rasul, kalau orang yang membaca zikir ini 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang hari, tidak akan dicelakakan oleh sesuatu apapun. Sesuatu apapun. Kata ulama, inakiro, umum mencakup semuanya. Di antaranya virus corona ini. Makanya para ulama menganjurkan membaca zikir-zikir ala Rasulullah SAW. Itu wahyu dari Allah, dan Allah yang menguasai alam semesta ini. Allah tahu obatnya, Allah tahu cara membentenginya. Ngapain datang ke dukun? Sudah bayar syirik lagi. Itu pun dibujui, dibohongin. Ya. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, cukup yang dirajalkan Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, wa ba'dun lam yurakhis fi wa yaj'alu minal manhi anhu. Intinya sekali lagi, jima secara mutlak haram, baik dari ayat Al-Qur'an atau ditambah-tambahi dengan ayat Al-Qur'an. Minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di antara salaf yang melarang jimat dari Al-Qur'an yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ada sebagian ulama juga mengatakan sebetulnya sebagian salaf yang dikatakan tadi menggunakan jimat dari ayat, sebetulnya itu bukan pakai jimat. Mereka itu kebiasaannya mengalungkan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis mungkin di selembaran apa dulu, daun yang besar mungkin, atau mungkin papan kayu, ditulis yang besar, dikalungkan di anak mereka. Sebagian mengatakan itu bukan untuk jimat sebetulnya, bukan untuk mengangkat bala, tapi untuk mengajarkan anak-anak mereka hafalan ayat-ayat Al-Quran. Itu pendapat sebagian yang mengatakan itu bukan jimat sebetulnya. Ya, intinya apapun itu sekali lagi tetap terlarang, karena tadi yang pertama Rasul tidak pernah mencontohkannya, dan Rasul mengatakan secara mutlak innar ruqa wa tamai wa tiwala syirkun. Waruqa, adapun aruqa, aruqiyah, apa itu ruqyah? Hiya lati tusamma al-azaim. Yaitu kalau istilah kita jambi-jambi. Nah, ini ada perincian. Ada ruqyah yang syar'iyah yang disyariatkan, ada ruqyah yang syirkiyah. Ruqyah yang syirkiyah yang pertama harus kita bahas, ruqyah yang kata Rasul tadi syirik, yaitu jambi-jambi yang dari dukun. Kamu baca misalnya apalah lafaz-lafaz itu yang biasanya ada permintaan tolong kepada setan-setan dari kalangan al-jin, ya. Ini yang dilarang oleh Rasul dan dikatakan syirik, yang itu ada unsur tadi minta tolong perlindungan kepada setan-setan dari kalangan al-jin. Ini yang termasuk syirik. Tapi ada ruqyah yang syar'iyah, ya,
Di antaranya kalau antum lihat dalam Sahih Bukhari ada bab ar-ruqyah bil Quran wa bil muawwidat. Ruqyah dengan Al-Quran dan dengan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ini cara ruqyah yang syariah. Dan ini kata para ulama, setiap orang yang hafal surat-surat tersebut dan dia beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran sebagai syifa, silahkan untuk meruqyah saudaranya, keluarganya, sahabatnya, temannya, tetangganya. Gak harus datang ke ustadz, ya. Gak semua ustadz itu apa? Baik, ya. Kadang ada ustadz yang zalim, ada yang juga tidak bertakwa kepada Allah, gak bertauhid. Antum bertauhid, silakan langsung meruqyah. Dan kata para ulama, tidak ada istilah klinik ruqyah, itu tidak ada, ya. Salafus saleh gak pernah membuka klinik apa? Ruqyah. Ada sebuah buku yang bagus sekali, judulnya Ar-Ruqyah Syar'iyyah Minal Kitab wa Sunnah. Ruqyah yang disyariatkan dari Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Syekh Ali bin Muhammad Nasir Al-Faqihi, salah satu ulama di Madinah yang masih hidup sampai sekarang. Beliau mengatakan salaf dahulu tidak pernah membuka klinik ruqyah. Tidak ada satu ulama salaf yang istilahnya spesialis ruqyah, ya, atau kalau kita istilahkan sekarang nggak ada istilah daurah ruqyah. Tidak ada, ya. Karena apa? Ruqyah itu simpel. Kata Imam Bukhari tadi, ruqyah dengan Al-Quran, dengan Al-Mu'awwidat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan apa? An-Nas. Bahkan sebagian sahabat ketika meruqyah cukup dengan Al-Fatihah. Inna ruqyah, sesungguhnya itu adalah ruqyah. Imam Ibn Hajar Asqalani yang penting, dua syarat ini yang harus dipenuhi bagi pelaksana ruqyah syariah. Yang pertama, yang diruqyah harus punya niat shadiqah, niat yang jujur untuk dia diruqyah dengan Al-Quran. Kalau istilah kita ada sugesti terhadap Al-Quran. Yang kedua, yang meruqyah harus dia bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu cari klinik apa? Ruqyah. Ya. Ini adalah ibadah. Tidak boleh apa? Dikarang-karang sendiri. Apalagi ada bentuk penyimpangan syariat. Laki-laki meruqyah apa? Perempuan yang bukan mahramnya. Bukan pakai sarung tangan, Ustaz. Tetap bisa nyetrum. Bahaya. Ya. Itu bukan takwa kepada Allah. Rasul saja ketika membaiat para sahabiat, kaum muslimat pada waktu, dan ini paling penting, lebih penting daripada ruqyah. Kata Aisyah, Rasul nggak pernah menyentuh tangan perempuan sama sekali, entah langsung atau dengan sarung tangan. Ya, ini sekali lagi adalah apa? Syariat Allah. Ini ruqyah yang syariah. Tidak semua ruqyah itu syariah. Ya. Dan tadi Syekh Ali bin Nasir Al-Faqihi membantah mereka-mereka yang tadi suka atau tadi membuka klinik ruqyah dan sebagainya. Tidak ada di zaman salaf, dan para salaf tidak pernah mencontohkan hal tersebut. Dan itu simpel sekali lagi. Dan di antara dampak negatifnya kalau ada klinik ruqyah seperti itu, nanti akan ada ketergantungan kepada orang tersebut. Ya. Beda dengan dokter. Ketergantungan orang yang kepada yang meruqyah dengan dokter. Dokter biasa saja. Tapi kalau kepada yang meruqyah, masya Allah, ini ludahnya saja mujarab. Naudzubillah min dzalik. Ya. Padahal banyak bakterinya. Ini harus diperhatikan. Makanya bedakan pengobatan ruqyah syariah dengan yang syirkiyah ataupun yang bid'iyah tadi. Wa khassa minha ad-dalil ma khala min asy-syirki. Ruqyah secara asal syirik kecuali yang ada tadi penjelasan dalilnya. Ruqyah dengan Al-Fatihah, dengan tadi Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Ikhlas, dan seterusnya. Faqad rakhasa fi Rasul sallallahu minal aini wal humma. Rasul membolehkan ruqyah di antaranya kalau ada penyakit al-ain tadi, penyakit mata hasad ataupun penyakit demam. Kemudian watiwala, yang ketiga atiwala, hiya syai'un yasna'unahu
yaz'umuna anna yuhibbul mar'a ila zaujiha. Tiwala kalau istilah kita itu pelet, ya, jimat untuk menjadikan perempuan lebih cinta kepada suaminya, ya. Suaminya ini kasihan, ya, wajah pas-pasan, gaji juga pas-pasan, ya, istri kadang suka marah, ya, maka dia datang ke dukun biar istrinya apa? Lebih cinta kepadanya, ya. Ini namanya tiwala, kata Rasul, syirkun, tetap syirik, ya. Kalau Anda mau dicintai oleh istri, yang pertama banyak bertakwa kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, otomatis, ya, tambah uang jajannya, uang ke pasar, insya Allah dicintai. Atau pulang kerja langsung bawa Ferrari atau Lamborghini, insya Allah langsung dicintai, nggak perlu pakai jimat. Tapi paling tidak tadi, ya, insya Allah dengan bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, meskipun semuanya pas-pasan, insya Allah, ya, apalagi makanya cari perempuan yang apa? Fadfar bidaidin, yang baik agamanya. Atau sebaliknya, warajul ila imraatihi, atau perempuan, ya, kepingin suaminya lebih cinta kepadanya, tidak selingkuh atau yang lainnya, datang ke dukun cari jimat biar apa? Lebih dicintai oleh suami. Ini juga sama, syirkun, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa Ahmad an Ruwaifi qala, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi, beliau berkata, qala li Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ya Ruwaifi, la'alal hayata tatulu bika, wahai Ruwaifi, semoga umurmu panjang. Fa akhbirin nas, beritahukan kepada manusia, annaman aqada lihyata, barang siapa yang istilahnya mengikat jenggotnya, au taqallada wataron, atau dia mengalungkan, watar itu senar ataupun tali panah, anak panah, itu namanya watar. Barang siapa mengalungkan tadi jimat dari senar ataupun tali panah, au istanja biraji'i dabatin au admin, atau dia cebok istilahnya, ya, dengan kotoran hewan atau tulang, fa inna Muhammadan bari'un minhu, maka Nabi Muhammad berlepas dari orang tersebut. Ini intinya tadi, kalau orang itu pakai jimat, Nabi Muhammad berlepas diri dari orang tersebut. Artinya Rasul sangat benci, sangat murka dengan orang yang memakai jimat dari apapun dan apapun namanya. Atau tadi yang pertama, aqada lihyatahu, ini orang musyrikin jahiliyah dulu kebiasaannya suka istilahnya apa? Mengikat jenggotnya. Cukup bagi kita memeliharanya saja. Kemudian kata Rasul, atau yang istinja, di antara larangan istinja, cebok dengan tulang atau dengan kotoran hewan, karena itu tidak mensucikan. Poin yang terakhir di sini, wa an Sa'id bin Jubair qala, dari Sa'id bin Jubair, beliau berkata, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adi raqabah. Cuma ini hadisnya tidak sahih dari Rasulullah SAW. Dari Sa'id bin Jubair, ini dari ulama tabi'in, barang siapa memutus jimat dari manusia, maka dia mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak. Hadisnya tidak sahih. Cuma sekali lagi cukup dengan hadis yang sahih tadi, tetap harus ada nahi mungkar. Bagi yang punya kekuatan dengan kekuatannya, bagi yang nggak bisa dengan lisannya. Insya Allah kita lanjutkan ba'da al-adhan. Wallahu ta'ala alam. Untuk pertanyaannya stop dulu ya, karena waktunya sangat terbatas. Ini sudah banyak pertanyaan, masih banyak materinya. Kemudian disampaikan di sini tadi sekali lagi riwayatnya tidak sahih. Barang siapa memutus jimat dari seseorang, maka pahalanya seperti memerdekakan budak. Itu kata para ulama, dia tidak sahih. Walau an Ibrahim kanu yakrahuna tamaim kullaha minal Qur'an wa ghairil Qur'an. Ibrahim An-Nakhai dari ulama salaf mengatakan, dahulu para salaf, para sahabat membenci jimat, mengharamkan jimat semuanya, baik dari Al-Quran maupun dari selain Al-Quran. Dan Ibrahim An-Nakhai termasuk muridnya Abdullah Mas'ud, yang beliau berpendapat tadi haram memakai jimat meskipun dari ayat
Al-Qur'anul Karim. Sekarang fihi masail. Kesimpulan dari pembahasan tadi, yang pertama tafsir ruqa wa tamaim. Ada penjelasan tentang apa itu ruqyah yang syariah, yaitu ruqyah yang diajarkan Rasulullah SAW, dan ada ruqyah yang syirkiyah dari dukun-dukun tadi yang ada permintaan tolong kepada jin, wa tamaim, dan juga penjelasan apa itu jimat. Kemudian juga tafsir atiwala, pelet. Ya, tiga-tiganya syirik kata Rasul. Yang ketiga, anna hadits thalatha kullaha minasyirki min ghairi istisna. Kata Syekh, tiga hal tadi, jambi-jambi dari dukun, jimat-jimat, dan juga pelet, itu semuanya syirik tanpa ada pengecualian. Yang keempat, anna ruqya bil kalamil haq minal ain wal humma laisa min dalik. Adapun ruqyah dengan ucapan yang hak dari ayat Al-Quran, ya, ayat Al-Quran semuanya itu syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan dalam Al-Quran itu sebagai penawar obat. Semua ayat itu adalah obat, ya. Cuma memang ada yang Rasul khususkan, seperti tadi Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah bisa mengusir jin dari rumah. Tapi jangan ngarang-ngarang sendiri, ya. Kalau orang itu susah, ya, misalnya punya anak, dibacakan surat Maryam misalnya, diruqyah dengan surat Maryam, ya. Kalau orang itu kepingin anaknya seperti Nabi Yusuf, dibacakan surat Yusuf misalnya. Ini mengada-ada hal yang tidak ada turunannya. Ya, semua ayat Al-Quran bisa untuk ruqyah, meskipun ada yang lebih utama sesuai dengan dalil. Jangan mengkhususkan sesuatu yang tidak ada dalil khusus tentangnya. Atau ruqyah dengan zikir ala Rasul SAW, ya, seperti Rasul meruqyah Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqaman. Atau dengan ucapan yang kita ucapkan yang mubah, ya Allah sembuhkanlah saudaraku ini, ya Allah keluarkanlah jin dari orang itu, tanpa dialog dengan jin, direkam lagi, ya. Apalagi lebih parah dari itu, dibuat dalil, ya, virus corona itu dari setan, ya, yang nyebarkan setan, itu yang buat Freemasonry. Dalilnya mana? Setan yang diruqyah ngomong seperti itu. Naudzubillah min dzalik, ya. Ini muncul orang-orang yang aneh. Ini sekali lagi hati-hati. Kata para ulama, Rasul, para sahabat ketika meruqyah orang yang kesurupan jin, nggak ada dialog-dialog itu, ya. Apalagi sampai dijadikan dalil. Rasul sendiri mengatakan wa huwa kadzub. Jin itu kadzub, dusta. Yang di alam, ya, nyata saja bisa dusta, apalagi yang di alam gaib seperti jin itu. Ya nggak bisa kita apa? Lihat, ya, wajah aslinya, bentuk aslinya. Innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la taranahum. Kata Allah, sesungguhnya iblis atau jin melihat dirimu sedangkan engkau tidak akan bisa melihat mereka dalam bentuk aslinya. Kalau dijadikan dalil, ya, virus corona itu buatan dari Freemasonry dan seterusnya, dan ini sekali lagi harus betul-betul diluruskan. Intinya boleh ruqyah dengan ucapan yang hak Al-Quran dan Sunnah ataupun yang mubah. Yang kelima, annan namimah anat tamimata idza kana minal Quran faqad ikhtalafa ulama hal hiya min dalik amla. Adapun jimat dengan memakai ayat Al-Quran ada khilaf antara para ulama boleh atau tidak. Cuma yang benar apa? Tidak boleh. Yang keenam, anna ta'liqal autar ala dawab anil ain min dalik. Menggantungkan autar tadi, ya, senar ataupun tali dari busur panah kepada hewan-hewan ternak untuk menjauhkan diri dari penyakit al-ain tadi, termasuk jimat yang syirik kata Rasulullah SAW. Al-wa'id asyadid ala man ta'alaqa wataran. Ancaman yang keras bagi yang memakai jimat dari apapun itu. Yang kedelapan, fadlu sawabi man qata'a tamimatan insan.
keutamaan orang yang memutus jimat. Cuma sekali dalilnya tadi tidak sahih, meskipun tetap ada syariat nahi mungkar. Cuma antum harus tahu diri, kalau antum nggak punya kekuasaan, jangan dengan kekuatan ketika menahi mungkar tersebut. Ya, masuk ke rumah orang, ada jimat langsung diputus. Hati-hati. Sekali lagi, dalam Islam ada tahapan-tahapannya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kalau bisa dengan lisan dahulu. Yang kesembilan, anna kalam Ibrahim la yukhalif ma taqaddam minal ikhtilaf li anna muradahu ashabu Abdillah. Ucapan Ibrahim An-Nakhai tidak menyelisih apa yang telah berlalu penjelasannya dari perselisihan ulama tentang memakai jimat dari ayat Al-Quran. Cuma yang rajih, yang benar itu tidak benar. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang kita janjikan tadi. Ada beberapa poin yang berkaitan dengan wabah penyakit viruna ini. Insya Allah ini ada manfaatnya kita sampaikan. Fatwa dari ulama, di antara Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Karena ini juga ada himbauan dari presiden tadi untuk lebih banyak di rumah, istilahnya, meminimalkan keluar rumah. Ini juga ada gayung bersama dari para ulama. Ini juga difatwakan oleh para ulama. Ini semua kita sampaikan dalam rangka juga taat kepada walil amr. Kata Syekh Sulaiman, "Idza wujida virus corona fil mantiqah au manat daulah minat tajammuat jaza ta'tilul jum'ati wal jamaah." Apabila didapati virus corona di suatu daerah atau pemerintah melarang adanya kegiatan-kegiatan massa, maka boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dan dibolehkan bagi manusia kaum muslimin sholat di rumah-rumah mereka. Tidak sholat Jumat di masjid, tidak sholat berjamaah di masjid. Wa yusalluna jama'atan bi ahli buyutihim, dan boleh berjamaah dengan keluarga mereka di rumah mereka. Fa inna hadza asyad minal wahl wal matar alladhi yurakhas bihi fi tarkil jum'ah wal jamaah. Kata beliau, kalau dalam syariat Islam boleh nggak sholat Jumat, nggak sholat berjamaah di masjid gara-gara becek atau banjir atau karena hujan deras, apalagi adanya virus corona ini lebih berbahaya, lebih dibolehkan lagi. Ini pandangan syariat Islam, dalam hadis. Makanya mungkin berapa saat yang lalu yang viral azan di Kuwait, hayyalah shalah diganti dengan apa? Sallu fi buyutikum au fi rahalikum. Itu syariat Islam. Meskipun mungkin agak aneh, agak asing, namun harus sampaikan. Dalam Sahih Bukhari, Kitabus Shalah, bab dibolehkan tidak salat Jumat karena hujan. Ada dalilnya dalam Sahih Bukhari. Kalau sudah hujan deras misalnya atau ada wabah penyakit seperti ini, dalam syariat Islam boleh, artinya tidak wajib. Yang mau melaksanakan silahkan. Tapi kalau yang tidak sholat di masjid itu ada keringanan. Makanya dalam Islam kalau sudah hujan deras, kata-kata hayyalah shalah ketika azan boleh diganti dengan shallu fi buyutikum. Salatlah di rumah-rumah kalian. Jadi kalau ada kejadian seperti ini jangan aneh kalau ada viral azan hayyalah shalah diganti apa? Shallu fi buyutikum. Ada sunnahnya, ada syariatnya, ada dalilnya dalam Sahih Bukhari. Nanti dilihat. Kata beliau, maka boleh. Kemudian kata beliau, wa man kana musaban aw yastabi anna musab yahrum alaihi hudurul jum'ah wal jamaah. Adapun yang terkena virus corona atau yang semisalnya atau yang kurang lebih lah hampir kena, maka haram datang ke salat Jumat, salat berjamaah untuk mencegah apa? Penularan. La darara wala dirar. Ini yang kita katakan tadi. Tawakal wajib, namun tetap harus ada apa? Ikhtiar. Hamallahu al-jami', semoga Allah melindungi kita dari segala bentuk virus ini. Kemudian kata beliau, la tanbaghi itharatul fitan fil bilad allati muniat fil jum'ah wal jamaah li darati wujudi
maradil quruna fiha. Kata beliau tidak boleh membuat kegaduhan, fitnah di negeri yang dilarang di situ salat Jumat, salat berjamaah. Seandainya ada larangan, ya, maka jangan nyinyiri pemerintah, nyinyiri pemimpin. Ini ada dalilnya. Ini sesuai dengan syariat Islam. Karena ada sebagian orang yang suka nyinyiri pemimpin kaum muslimin. Sekarang ini waktunya kita tunjukkan taat kepada wali amr sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Makanya lewat mimbar ini, ana mohon maaf, mungkin 2 minggu ke depan kajian rutin kita Selasa Rabu, sementara kita alihkan lewat live FB atau medsos insyaallah. Kita nggak datang ke masjid, kajian-kajian Selasa Rabu, tapi insyaallah tetap ada kajian live FB insyaallah ta'ala. Ini sebagai bentuk taat kepada wali amr, karena tadi sudah ada himbauan dari pemimpin kita, dan kita kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa rasul wa ulil amri minkum. Wajib taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Dan kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan, lau amara bijaizin lasara ta'atu fi wajibatan la mahalat mukhalafatu. Kalau pemimpin kaum muslimin memerintah sesuatu yang asalnya itu mubah, bisa statusnya menjadi wajib dan tidak boleh kita menyelisihinya. Sekali lagi, ini bentuk taat kita kepada wal amr, bentuk kita saling wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Semoga Allah segera mengentaskan musibah ini dari kita semuanya dan di negeri kaum muslimin. Ya. Kemudian kata beliau ada ungkapan yang bagus juga perlu kita sampaikan. Bahkan kata beliau, assalamu syar'an bil lisan. Mengucapkan salam dengan lisan itu disyariatkan. Ya. Wal musafah ziyadatu ihsan. Kalau kita bersalaman tangan itu tambah baik. Tapi kata beliau sekarang ini, wa minal ihsan al yaum tarkul musafaha. Di antara kebaikan sekarang ini meninggalkan musafah, tidak berjabat tangan. Jadi kalau ada orang nggak berjabat tangan, jangan antum suudzon. Ya, memang sikonnya seperti ini. Harus kita terima kenyataan. Ya, ini bentuk antisipasi. Ya, sekali lagi tetap ada tawakal, ada antisipasi. Iris alaman foka wasta'in billah. Seperti kita malam hari ngunci rumah, gembok rumah, kita tawakal kepada Allah. Tetap ada usaha. Kawan-kawan kata beliau, fa inna dar al mafasid muqaddam ala jalbin masalih. Dalam kaidah syariat ada kata-kata menjauhkan kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Fa'ahusu jamil muslimin alal iktifa bisalam bilisan. Kata beliau, aku pesan kepada kaum muslimin semuanya untuk mencukupkan diri dengan ucapan salam dengan lisan, wa tarkul musafa, tidak berjabat tangan, wa taklilil khuruj minal buyut, dan kata beliau meminimalkan keluar dari rumah. Ya, ini yang ingin kita praktekkan, mentaati pemimpin kaum muslimin dan juga mengikuti pesan wasiat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, meminimalkan keluar dari rumah, wa taklilil istimaat, minimalkan kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul ghairi lazimah yang memang tidak darurat misalnya. Ya, wal hirs syadid ala nadhafa, tetap kita berusaha untuk menjaga kebersihan. Wa tawakkul ala Allah, tetap tawakal kepada Allah. Gabungkan dua hal itu. Berusaha, ikhtiar sesuai dengan syariat, dan tetap gantungkan hati kepada Allah. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah segera mengentaskan musibah ini dari kita semua, dari kaum muslimin. Maka sekali lagi mohon maaf untuk kajian kita Selasa Rabu tetap ada, cuma live FB, tidak di Masjid Darussalam atau di Masjid Ar-Rayyan. Insyaallah kita akan umumkan lagi lebih lanjut di medsos kita. Wallahu taala alam. Cukup atau perlu dijawab pertanyaannya? Hah? Tengah-tengah kita ambil sebagian kecilnya saja. Iya. Bolehkah jika kita membaca zikir pagi dan petang setelah sholat dengan lihat buku saku? Boleh. Ya.
Teman saya mengatakan bahwasanya Al-Quran kalau saya tulis bukan kalamullah. Ini orang yang jahil murakkab. Kalau antum membaca tulisan hadis misalnya, kan dalam kata-kata bahasa Arab qala Rasulullah SAW, bersabda siapa? Innamal a'malu binniyat. Itu ucapan atau apa namanya? Nah, itulah banyak orang jahil namun ngelama. Pemimpin kita mengatakan ibadah untuk sementara ini dilakukan di rumah. Apakah termasuk dalam menjalankan sebagai ibadah di belakang kaum muslimin? Iya. Ini sekali lagi, ini bentuk taat kita kepada waliul amr, dan ini tidak ada maksiat sama sekali. Justru ini sesuai dengan syariat Islam dan juga sudah ada fatwa dari para ahli ulama. Nah, dan itu ya kita usahakan untuk mempraktikkan. Apakah jika saya meruqyah seseorang, apakah saya hilang keutamaan masuk surga tanpa hisab? Tidak. Yang kata Rasul tidak mendapatkan surga tanpa hisab, tanpa azab, itu yang minta diruqyah. Minta diruqyah. Anda sakit misalnya, minta ya akhi tolong ruqyah saya. Ini yang termasuk ke dalam hadis tidak mendapatkan surga tanpa hisab, tanpa apa? Azab. Adapun antum meruqyah, antum diruqyah tanpa minta, boleh. Nah, yang terakhir, apakah ada riwayat yang menjelaskan bahwa berhasilnya ruqyah adalah dengan muntah-muntahnya si pasien? Tidak ada. Apalagi naudzubillah min dzalik, muntahnya di masjid, ngotori masjid, nanti ada virus coronanya, bahaya. Ya, itu tidak syar'i sama sekali. Ya, apalagi ya sudah banyak kejadian yang naudzubillah min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk syubhat, virus corona dan yang semisalnya, dan semoga Allah menjaga negeri kita ini dari segala bentuk mara bahaya, dari segala virus corona, dan semoga Allah menjadikan negeri kita barokah, makmur, sentosa, dan juga negeri-negeri kaum muslimin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsir. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.